Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk memulai pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah susunan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Syarahnya kita akan ambil dari syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Sebelum kita masuk kepada pembahasan isi kitab, pensyarah yaitu Syekh Al-Utsaimin memberikan muqaddimah. Beliau berkata, wa qabla an nabda al-kalam ala hadhihi risalati al-'azimah nuhibbu an nubayyina anna jami'a risalatir rusul min awwalihim Nuhin alaihi salatu wassalam ila akhirihim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kulluha tad'u ila tauhid. Sebelum kita memulai pembahasan risalah yang agung ini, ingin dulu kita jelaskan bahwa semua risalah para rasul dari awal para rasul yaitu Nuh alaihi salatu wassalam sampai rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya mengajak kepada tauhid. Inti dakwah para nabi, para rasul adalah mengajak manusia kepada tauhid. Makna mengajak kepada tauhid adalah mengajak manusia untuk hanya menyembah Allah dan tidak menyembah kepada selain Allah. Allah berfirman dalam Al-Anbiya 25, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau ya Muhammad, kecuali kami wahyukan kepada rasul itu bahwa tidak ada sembahan yang hak selain aku, maka sembahlah aku. Jadi semua nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW diberi wahyu la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang hak selain Allah, maka sembahlah aku. Semua nabi, semua rasul begitu. Walaupun syariatnya berbeda-beda, tapi inti dari dakwahnya satu. Mengajak kepada tauhid. Mengajak untuk mentauhidkan Allah. Mengajak untuk mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Mengajak hanya beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada yang lain. Makanya dalam surah An-Nahl 36 Allah menyatakan wa ma arsalna min qablika min rasulin wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan
ani'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus seorang Rasul kepada setiap umat. Rasul ini menyerukan ani'budullah, sembahlah oleh kalian Allah, wajtanibut taghut, dan jauhi oleh kalian taghut. Makna taghut sudah kita terangkan dalam konteks ayat ini, kullu ma ubida min dunillahi wa huwa radin. Segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridho disembah itu taghut. Baik itu makhluk hidup seperti jin dan manusia, ataupun benda-benda mati seperti pohon, seperti patung, seperti batu, atau apapun disembah, itulah taghut. Jauhi penyembahan kepada selain Allah dan hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi seluruh makhluk diciptakan untuk satu, yaitu untuk Allah Azza wa Jalla. Diciptakan untuk beribadah hanya kepada Allah. Diciptakan agar hati-hati mereka hanya terkait kepada Allah, mengagungkan Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, tawakal, dan yang sejenisnya, sehingga hati ini terlepas, terbebas dari keterkaitan terhadap dunia selama dunianya itu tidak membantu mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau toh ada yang diraih dari dunia, baik harta, jabatan, pangkat, kekuasaan, atau apapun yang kita cari, yang kita raih dalam kehidupan dunia, itu sekedar alat. Alat untuk apa? Membantu manusia mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Kita ini makhluk, artinya ciptaan. Sebagai ciptaan kita milik pencipta, hatinya ataupun badannya, lahirnya, batinnya, jiwanya, raganya, semuanya milik sang pencipta kita. Oleh karena itu, maka dakwah para Rasul alaihi salatu wassalam untuk memperhatikan aspek ini hanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Lalu di antara seruan ajakan para Rasul untuk mengesahkan Allah Azza wa Jalla, aspek yang paling ditekankan di dalam mentauhidkan Allah Azza wa Jalla adalah aspek peribadatan, aspek penyembahan. Nah, karena ada aspek di luar penyembahan yang juga Allah harus ditauhidkan. Makanya para ulama untuk memberikan penjelasan yang rinci agar tauhid ini benar-benar tegak di segala aspek, mereka memberikan penjelasan rinci, walaupun penjelasan para ulama beragam. Termasuk dalam masalah penjelasan tentang tauhid beragam, baik pembagiannya ataupun istilahnya, tapi intinya sama. Sebagian ulama seperti Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih, beliau jelaskan dalam kitab Zadul Ma'an fi Hadi Khairil Ibad. Yang ini juga dikutip dalam kitab yang kita bahas setiap Jumat sore, Mukhtasar Ma'arijil Qabul.
ketika menerangkan masalah pembagian tauhid, Imam Ibnu Qayyim menyatakan tauhid dibagi dua. Ada dua jenis, dua macam. Pertama, tauhid ma'rifah wal itsbat. Kedua, tauhid al-qasad wal talab. Hanya dua. Tauhid ma'rifah wal itsbat adalah tauhid yang berupa pengetahuan. Ma'rifah itu ilmu, pengetahuan. Itsbat itu menetapkan. Ini teori, hanya berupa pengetahuan. Lalu dirinci, tauhid ma'rifah wal itsbat mencakup dua hal, yaitu itsbatu dzat dan itsbatu al-asma'i was sifat. Nah, adapun yang kedua, tauhid al-qasad wa talab. Al-qasad itu maksud, tujuan. Talab itu tuntutan. Dan tauhid al-qasad wa talab artinya tauhid yang menjadi tujuan pokok dari semua tauhid dan tuntutan pokok dalam bertauhid, yaitu mentauhidkan Allah dalam penyembahan. Kalau tauhid ma'rifah wal itsbat berupa pengetahuan dan penetapan, mengetahui, meyakini tentang zat Allah dan sifat-sifatnya. Zat Allah diistilahkan dalam istilah lain dengan ar-rububiyah. Asma wa sifat, ya asma wa sifat. Tauhid al-qasad wa talab diistilahkan tauhid al-uluhiyah. Itu penjelasan Imam Ibnu Qayyim. Ulama lain menyatakan bahwa tauhid ada tiga, rububiyah, asma wa sifat, dan al-uluhiyah. Kok beda? Perbedaan itu hanya perbedaan metodologi, metode dan sistematika pembahasan. Urutan materi penjelasan, tapi intinya sama. Jangankan dalam masalah tauhid, dalam disiplin ilmu yang lain juga sama. Umpamanya kita belajar bahasa Arab, nahwu sharaf, buku-buku yang dikarang oleh para ulama banyak dan berbeda metodologinya, urutan materinya, silabusnya beda, tapi inti ajarannya sama. Ada kitab ilmu nahwu namanya Matan al-Ajurumiyah. Ada Alfiyah. Alfiyah ini susunan Ibnu Malik. Itu jauh lebih lengkap daripada Jurumiyah. Tapi intinya sama. Tapi dalam Alfiyah Ibnu Malik tidak hanya nahwu sharaf, ada tajwid juga, ya. Adapun di Jurumiyah hanya nahwu saja, tidak ada tajwid, tidak ada sharaf. Ada lagi orang belajar nahwu dari kitab Nahwul Wadhih. Ada lagi orang belajar bahasa Arab dari buku Al-Arabiyah Lin-Nasyi'in. Ada lagi Al-Arabiyah Baina Yadaik. Ada lagi bahasa Arab li ghairi natiqina biha. Banyak isi penjelasannya, metodologinya, silabusnya, urutan materi dan istilah-istilahnya berbeda. Tapi intinya sama. Orang belajar bahasa Arab dari Jurumiyah, dari Alfiyah, dari Al-Arabiyah Lin-Nasyi'in, dari Nahwul Wadhih, hasil akhirnya sama. Cara baca kitabnya sama. Tidak ada perbedaan, walaupun metodologi belajarnya, kitabnya, cara penjelasannya, istilahnya kadang berbeda. Ada nggak orang setelah belajar bahasa Arab lewat buku yang berbeda, pas baca kitab berbeda, hasilnya tidak ada, sama. Atau contoh lain, belajar baca Al-Quran. Ada yang pakai buku Iqra, ada yang pakai buku Qiraati.
Kalau dulu zaman saya anak-anak tidak ada dua buku ini. Tapi ada Quran kecil. Abata alif jabar a, ba jabar ba, ta jabar ta, sa jabar sa, abata sa, kan gitunya. Kalau kasroh JR alif JRI ba JRB gitu. IBTC jadi begitu tuh. Terus namanya diejah. Anak-anak yang belajar Iqra dan Qiraati nggak bisa mengejah. Umpamanya Bismillahirrahmanirrahim. Ba sin JR bis mim alif lam tasid JR mil gitu ya. Lam jabar la ha JR hi bismillahi. Orang yang belajar Iqra nggak bisa begitu. Tapi apakah orang yang belajar qiraati, belajar Iqra, belajar yang Quran kecil dan mungkin ada buku lain lagi, hasil akhir membaca Al-Qurannya sama apa berbeda? Sama. Gak pernah perbedaan. Kamu mana baca anaknya gitu? Dan saya mah dari qiraati. Oh pantas saya mah dari Iqra. Ada yang begitu? Tidak ada. Yang belajar baca Quran dari qiraati, dari Iqra, dari yang lain sama hasil akhirnya. Yang belajar bahasa Arab dari Alfiyah, dari Jurumiyah, dari Nahwul Wadi, dari Al-Arabiyah Linasyin sama hasilnya. Begitu juga belajar tauhid dari buku manapun, dari kitab manapun. Asal sesama ulama Ahlus Sunnah hasil akhirnya sama. Walaupun istilahnya mungkin berbeda. Pembagiannya berbeda. Seperti Imam Ibnu Qayyim membagi tauhid menjadi dua. Tauhid ma'rifah wal itsbat dan tauhid al-qasd wal talab. Yang lain membagi tiga. Tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat dan tauhid al-uluhiyah. Tapi hanya beda istilah, beda metodologi, beda urut materi pelajaran. Isinya sama, intinya sama. Tidak ada perbedaan dalam masalah ini. Seperti contoh umpamanya ketika menjelaskan ilmu nahu, bab al-khabar. Sebagian ulama menyatakan khabar ada dua, yaitu khabar mufrad dan ghair mufrad. Sebagian ulama menyatakan khabar ada tiga, yaitu khabar mufrad, khabar jumlah, dan khabar syibih jumlah. Ini tiga, itu dua. Beda enggak? Hanya beda metode pembagian. Isinya sama. Yang dua, khabar mufrad dan ghair mufrad. Ghair mufrad ini nanti dibagi dua lagi. Jumlah dan syibih jumlah. Sama dengan ini. Nah, seperti itulah tauhid. Jadi penjelasan para ulama tentang tauhid berbeda hanya dalam hal metodologi, urutan materi atau silabus, inti ajarannya sama. Nah, makanya Syekh Al-Utsaimin menyatakan waqad qassamal ulama rahimahumullahu at-tauhid ila thalathati aqsam. Para ulama rahimahumullah membagi tauhid kepada tiga jenis. Ini versi yang kita akan terangkan. Versi yang sudah kita jelaskan dalam kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul ada dua seperti yang tadi diterangkan. Tapi sama intinya isinya. Pertama adalah tauhid ar-rububiyah. Apa tauhid al-rububiyah? Huwa ifradullahi subhanahu wa ta'ala fi umurin thalatha. Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam tiga perkara. Pertama al-khalaq, kedua al-mulk, ketiga at-tadbir. Al-khalaq artinya ciptaan. Al-mulk artinya kekuasaan. At-tadbir artinya pengaturan, manajemen. Allah diesahkan dalam tiga hal. Maksudnya wajib diyakini Allah satu-satunya pencipta. Nggak ada pencipta lain selain Allah.
Allah satu-satunya penguasa, pemilik. Nggak ada pemilik dan penguasa yang terhadap alam ini selain Allah. Dan Allah satu-satunya pengatur yang memanage, mengelola, mengatur seluruh alam dan kehidupan ini. Hanya Allah, tak ada yang lain. Meyakini Allah Esa dalam 3 hal ini berarti mentauhidkan Allah dalam hal ar-rububiyah. Loh, yang lain kemana? Menghidupkan, mematikan, itu sudah masuk dalam tadbir, dalam hal mengatur. Loh, yang memberi rizki, yang memberi madarat, yang memberi maslahat, kemana? Sudah masuk dalam tadbir, mengatur alam dan kehidupan, sudah tercakup. Ya. Dalilnya adalah pertama surah Al-A'raf 54. Allah berfirman, ala lahul khalqu wal amru. Ingatlah atau ketahuilah milik Allah lah al-khalqu dan al-amru. Al-khalqu artinya ciptaan, milik Allah. Semua ciptaan ini, makhluk ini milik Allah. Dan al-amru, urusan maknanya manajemen, pengaturan. Penerapan dalil ayat ini kepada hal tadi adalah bahwa pertama, Allah Azza wa Jalla mendahulukan khabar yang harusnya diakhirkan. Khabar jangan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia khabar itu berita. Ini mah istilah dalam ilmu nahwu. Ada mubtada, ada khabar. Jadi ada 2 jenis kalimat. Kalimat yang diawali oleh isim. Isim ini bukan jimat. Isim ini maksudnya kata benda. Disebut jumlah ismiyah. Ada kalimat yang diawali oleh fi'il. Fi'il itu kata kerja. Disebut jumlah fi'liyah. Seperti umpama dhahaba at-tilmidhu ilal madrasah. Telah pergi murid itu ke sekolah. Diawali oleh dhahaba fi'il. Fi'il itu kata kerja. Ini disebut jumlah fi'liyah. Karena diawali oleh fi'il. Ada lagi diawali oleh isim, oleh kata benda. Umpamanya at-tilmidhu jalisun. Murid itu sedang duduk. Awalnya ini isim. Isim itu kata benda. Disebut jumlah ismiyah. At-tilmidhu disebut mubtada. Mubtada itu isim yang ada di awal kalimat. Jalisun ini khabar. Yang menjelaskan keadaan si murid tadi. Oh, murid itu sedang duduk. Struktur kalimat ismiyah mubtada khabar. Mubtada dulu baru khabar. Nah, kalau khabarnya didahulukan maknanya bertambah. Nah, dalam ayat ini lahul khalqu. Lahu ini khabar. Khalqu mubtada. Khabarnya diawalkan, mubtadanya di akhir. Tadinya al khalqu lillah. Makhluk itu milik Allah. Awalnya begitu. Tapi lillahnya diawalkan lillahi al mulku. Kan ada dalam ayat lillahi mulkus samawati wal ard gitu ya. Khabarnya didahulukan. Kaidah dalam ilmu balaghah menyatakan taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidul hasr. Mendahulukan apa yang harusnya di akhir, khabar kan harusnya di akhir, mubtada di awal. Tapi yang di awal ini, yang di akhir ini diawalkan. Mubtada'nya diakhirkan, khabarnya diawalkan.
Lahul khalqu yufidul hasar, memberi makna hasar. Hasar itu hanya. Jadi lahul mulku hanya milik Allah. Apa? Al khalqu, ciptaan, makhluk semua hanya milik Allah. Satu-satunya pemilik seluruh makhluk hanya Allah. Wal amru, dan juga urusan. Kemudian ditambah dengan huruf ala. Ala lahul khalqu, ala maknanya dua, tanbih dan takkid. Tanbih itu peringatan. Ingat-ingat ya, selalu jangan lupa, jangan lalai gitu loh. Dan takkid itu menguatkan. Takkid itu memastikan, menyatakan kesungguh-sungguhan. Ini ala ini memiliki makna seperti itu. Jangan lupakan, ingat-ingat selalu, perhatikan secara sungguh-sungguh oleh kalian bahwa makhluk dan pengaturan terhadap seluruh makhluk hanya milik Allah, hanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-khalqu adalah makhluk plus penguasai. Di dalam lafadz lahu lil milki berarti milik Allah, berarti dikuasai oleh Allah, dimiliki oleh Allah, seluruh makhluk milik Allah. Dan al-amru adalah at-tadbir, pengaturan seluruh makhluk beserta kehidupan yang ada di dalamnya. Ini semuanya milik Allah dan dikuasai oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya ditambah di dalam ayat lain, al-mulku hanya milik Allah dalam surah Al-Jathiyah 27, walillahi mulkus samawati wal ard. Dan hanya milik Allah, ada hanyanya. Saya sudah pernah dan sering menjelaskan, mendahulukan kata yang harusnya ada di akhir, didahulukan, ada dua makna. Pertama ada makna khusus, yang kedua ada makna pengagungan atau mementingkan. Diagungkan dan dipentingkan. Kaidah menyatakan taqdimul ma'mul 'anil 'amil yufidul hasr wal ihtimam. Mendahulukan kata yang harusnya di akhir, tapi didahulukan mengandung makna hanya dan penting. Saking pentingnya yang di akhir ini didahulukan. Harusnya as-samawatu wal ardu lillah. Harusnya begitu, awalnya begitu. Langit dan bumi milik Allah. Milik Allahnya didahulukan. Lillahi mulkus samawati wal ard. Maka mengandung makna pertama hanya, kerajaan langit dan bumi hanya milik Allah. Yang kedua, Allah ini diagungkan dan dipentingkan. Saking agung dan pentingnya didahulukan yang harusnya di akhir. Maka dalam struktur kalimat ini ada mengandung hanya dan ada mengandung unsur pengagungan dan mementingkan Allah Azza wa Jalla. Dari sinilah maka kita mengetahui bahwa Allah harus diesakan di dalam hal penciptaan, pengaturan, dan kekuasaan serta kepemilikan. Allah lah satu-satunya pencipta, satu-satunya pemilik dan penguasa terhadap alam ini, dan satu-satunya pengatur alam ini. Meyakini ini berarti mentauhidkan Allah dalam hal ar-rububiyah. Kalau timbul pertanyaan, bukankah ada pencipta lain selain Allah yang Allah tegaskan dalam Al-Quran? Allah menyatakan ada pencipta lain selain Allah. Tapi pencipta terbaik adalah Allah. Selain Allah bukan tidak baik, tapi kadar kebaikannya di bawah
Allah Azza wa Jalla dalam hal menciptakan. Ada pencipta lain selain Allah? Ya ada. Kata siapa? Allah yang bilang dalam Al-Quran. Mudah-mudahan jangan ada orang yang jahil memotong ceramah saya hanya sampai di sini. Ada pencipta lain selain musyrik. Dengar dulu. Nih Allah berfirman di antara dalam surah Al-Mu'minun ayat 14, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha barakah Allah sebagai sebaik-baik pencipta terbaik Allah. Kalau Allah pencipta terbaik, ada nggak pencipta lain? Ada, tapi tidak sebaik Allah. Kalau hanya satu-satunya pencipta mah nggak perlu disebut terbaik. Kalau terbaik berarti ada yang lain, ya enggak? Tapi terbaik adalah Allah. Ada nggak pencipta lain? Ya ada. Siapa? Makhluk. Bagaimana bentuk penciptaan atau ciptaan makhluk? Salah satunya adalah menggambar atau melukis makhluk hidup, atau yang lebih kuat lagi daripada itu memahat atau mematung. Mematung artinya membuat patung, bukan ngajanteng kayak patung, tapi membuat patung. Itu oleh Nabi SAW mengutip perkataan Allah disebut menciptakan. Sebagaimana sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim diterima dari Aisyah radhiyallahu anha berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ashaba hadis suwar yu'adzabuna yaumal qiyamah wa yuqalu lahum ahyau ma khalaqatum. Sesungguhnya pembuat gambar ini, ada gambar makhluk hidup. Sesungguhnya pembuat gambar makhluk hidup ini akan diazab pada hari kiamat. Lalu Allah berkata kepada mereka, hidupkan apa yang telah kamu ciptakan ini. Allah menyebut menggambar makhluk hidup dengan sebutan menciptakan. Ada ciptaan lain selain ciptaan Allah, yaitu ciptaan manusia dalam bentuk menggambar makhluk hidup, apalagi membuat relief, terserah apa istilahnya. Atau patung yang lebih real lagi. Termasuk manekin, ya. Manekin jelas nggak kayak orang? Persis. Nah, itu nanti pembuatnya akan diazab pada hari kiamat, lalu dikatakan hidupkan apa yang telah kamu ciptakan ini. Allah menyebut perbuatan itu dengan sebutan menciptakan. Di dalam hadis lain yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah berfirman, ini hadis qudsi sahih, wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi. Siapa yang lebih zalim dibanding orang yang menciptakan seperti ciptaanku? Maknanya membuat gambar, apalagi patung makhluk hidup, patung manusia kayak patung binatang kayak gitu ya. Pokoknya makhluk hidup yang Allah ciptakan, dibikin gambarnya, lukisannya, dibikin juga patungnya. Allah mengatakan itu menciptakan. Dan itu perbuatan paling zalim. Wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi. Siapa orang yang lebih zalim dibanding orang yang menciptakan seperti ciptaanku?
Jadi manusia pencipta atas kreasi mereka dalam kreasi yang terlarang. Orangnya disebut pencipta. Makanya ada pencipta lain selain Allah, ya ada. Tapi Allah sebaik-baik pencipta, mana yang lebih bagus? Gambar dan patung bikinan manusia ataukah ciptaan Allah berupa orangnya atau makhluknya langsung? Jelas, umpamanya kita dibikin patungnya persis seperti kita. Kan ada di negara lain, di mana? Di Swedia, di mana? Ada patung tokoh-tokoh besar dunia kan? Konon katanya Presiden Soekarno juga ada di sana. Persis tidak? Persis. Mana yang lebih bagus? Patung Presiden Soekarno atau orangnya Presiden Soekarno? Tentu saja lebih sempurna dan lebih bagus orangnya. Jadi Allah disebut Ahsanul Khaliqin, sebaik-baik pencipta. Manusia bisa mencipta? Bisa, mampu. Tapi kan terlarang. Iya, walaupun terlarang mereka menciptakan. Ada nggak patung dan lukisan makhluk hidup di dunia ini? Banyak. Siapa yang menciptakan? Manusia. Kok bisa dikatakan menciptakan? Allah yang mengatakan itu melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi tadi. Nih, hidupkan apa yang telah kamu ciptakan. Orang yang paling zalim adalah orang yang menciptakan seperti ciptaanku. Itu penjelasan yang pertama bahwa ada pencipta lain selain Allah dan pencipta itu diancam dengan azab yang dahsyat. Yang kedua, nah ini yang hari Selasa yang lalu kita membahas ini di Masjid An-Nafi Dago. Membahas kitab Fiqih Al-Asmaul Husna, dan nama Allah Asmaul Husna yang kita bahas kemarin adalah Al-Khaliq dan Al-Khallaq. Penjelasan ini belum tuntas. Nanti untuk Selasa depan dilanjutkan masih Khaliq. Dan ada kaitan dengan nama lain selain Al-Khaliq, Al-Bari dan Al-Musawwir. Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir itu satu paket. Karena dalam Al-Khaliq mengandung Al-Bari dan Al-Musawwir. Setiap menciptakan pasti membentuk ciptaannya. Al-Musawwir, Al-Bari itu tuh. Nanti ada lanjutan. Perbedaannya dengan Al-Khaliq. Kemarin ketika kita menjelaskan makna Al-Khalaq menciptakan, ada dua maknanya. Pertama, yang dimaksud menciptakan itu mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada dan berkreasi terhadap ciptaan tanpa contoh sebelumnya. Ini makna menciptakan. Allah menciptakan langit dan bumi. Maknanya langit dan bumi tadinya tidak ada, lalu diadakan oleh Allah dan berkreasi atas seluruh yang terkait dengan langit dan bumi secara detil, ukurannya, bahannya, bentuknya tanpa contoh dari siapapun, karena tidak ada langit dan bumi sebelum itu. Berkreasi. Ya Allah mengadakan yang tadinya tidak ada, ya berkreasi terhadap apa yang Allah adakan. Itu maksudnya menciptakan. Dan menciptakan dengan makna ini tak ada yang mampu kecuali Allah. Makhluk tidak mampu. Makhluk bisa mengadakan tapi mencontoh. Makhluk membuat umpamanya pesawat terbang. Teorinya mencontoh burung ciptaan Allah. Makhluk membuat baik motor ataupun mobil kendaraan. Mencontoh binatang-binatang yang berlari kencang di darat. Makhluk umpamanya membuat kapal selam. Mencontoh siapa? Ikan-ikan yang Allah ciptakan. Seperti itulah ya.
Nah, Allah mah menciptakan dalam arti mengadakan yang tadinya tidak ada dan berkreasi atas segala hal secara detail tentang ciptaannya itu. Itu makna menciptakan yang pertama. Makna menciptakan yang kedua adalah mengada-adakan sesuatu yang tidak terbatas terhadap sesuatu yang sifatnya fisik, tapi juga perbuatan, tapi juga ucapan. Kata Allah, wa yakhluquna ifka, mereka menciptakan ifka. Ifka itu dusta. Dusta diciptakan oleh mereka, oleh manusia. Yang dimaksud dengan menciptakan di sini mengada-ada sesuatu yang tidak sesuai fakta. Dan itulah yang berkaitan dengan manusia menciptakan, maknanya mengada-adakan tadi. Jadi Allah Azza wa Jalla sang pencipta. Ini jawab. Ada pertanyaan yang muncul. فكيف تجمع بين قولك أن الله منفرد بالخلق وبين هذه النصوص? Bagaimana cara memadukan dua keterangan yang seolah-olah bertolak belakang? Pernyataan pertama, Allah as-sa dalam hal menciptakan. Tapi di nas-nas yang tadi kita bahas, ada pencipta lain selain Allah. Manusia menciptakan patung atau gambar. Kata Allah itu menciptakan. Katanya asa dalam hal penciptaan. Tapi kok ada pencipta lain selain Allah. Dan itu perkataan Allah sendiri. Tapi sebaik pencipta adalah Allah. Huwa ahsanul khaliqin. Perkataan Allah ahsanul khaliqin, bahwa Allah sebaik-baik pencipta, pencipta terbaik, berarti ada pencipta lain selain Allah, hanya tidak sebaik ciptaan Allah. Bukankah ini berarti Allah tidak esa dalam hal penciptaan? Dijawab oleh para ulama. Dan ini diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin, kata beliau, innal khalqa huwal ijad wa hadha khasun billahi ta'ala. Amma tahwilu syai' min surah ila ukhra fa innahu laysa bi khalqin haqiqatan wa in sumya khalqan bi itibari takwin lakin fil waqi laysa bi khalqin taman. Kalau makna menciptakan artinya mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada, itu khusus bagi Allah dan Allah infirad dalam hal itu. Infirad itu menyendiri, hanya Allah satu-satunya. Adapun kalau menciptakan dalam arti mengubah sesuatu kepada bentuk lain. Sesuatu sudah ada sebelum diubah ke bentuk lain. Ini sebenarnya pada hakikatnya bukan menciptakan, walaupun diungkapkan dalam bahasa kita dengan menciptakan. Maka sudah masyhur di kalangan kita, siapa pencipta umpamanya bohlam? Dijawab apa? Thomas Alva Edison. Disebut pencipta, ya enggak? Siapa pencipta mesin uap? Siapa pencipta listrik? Siapa pencipta ini? Itu masyhur di kalangan kita. Masuk kepada kurikulum dan pelajaran di sekolah. Ya, semua sepakat itu adalah ciptaan. Padahal sebenarnya bukan mengadakan yang tadinya tidak ada. Apakah sebelum diciptakannya listrik tidak ada? Ada. Cuma dalam bentuk yang lain. Sebelum ada bohlam yang diciptakan oleh Thomas Alva Edison,
Ada enggak cahaya yang keluar akibat listrik? Ada, yaitu apa? Petir, kilat, purinya, cangan. Nah itu saja. Lalu dari sana dikreasikan oleh orang lahir bohlam. Dan seterusnya. Jadi pada hakikatnya itu bukan ciptaan yang hakiki. Walaupun di dalam bahasa percakapan manusia tetap itu dianggap ciptaan. Tapi pada hakikatnya itu bukan ciptaan yang hakiki. Contoh, orang membikin umpamanya pintu dengan ada ukuran, bentuk, beberapa fungsi dan seterusnya disesuaikan dengan lubang pintunya. Lalu dikatakan pencipta pintu ini si fulan. Orang itu dianggap menciptakan pintu. Padahal hakikatnya merubah kayu yang tadinya bentuknya tidak karu-karuan. Kayu ini dihasilkan dari pepohonan. Kemudian dikreasikan, dibentuk sedemikian rupa menjadi kotak pipih dengan ketebalan sekian. Jadilah pintu. Itu bukanlah menciptakan secara hakiki, tapi merubah satu bentuk benda kepada bentuk benda yang lain. Bukan mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada. Pintu itu tadinya berwujud kayu. Lalu dirubah bentuknya menjadi pintu. Dalam bahasa kita disebut menciptakan. Walaupun tidak semakna dengan penciptaan Allah terhadap alam jagat raya ini. Adapun kalau umpamanya manusia disuruh menciptakan yang persis seperti ciptaan Allah, maka mereka tidak bisa melakukannya. Sekalipun ciptaan yang terkecil seperti seekor lalat. Manusia tidak bisa menciptakan seekor lalat. Persis seperti lalat yang Allah bikin. Bukankah ada robotnya dalam bentuk lalat? Tetap tidak persis. Tetap mereka itu butuh listrik atau baterai untuk menerbangkannya. Dan bahannya juga beda dengan lalat yang sebenarnya. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 73, Ya ayuhan nas duriba mathalun fastami'u lah, innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaba walau ijtama'u lah, wa in yaslubhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu dha'ufat talib wal matlub. Hai manusia, telah diberikan perumpamaan bagi kalian, dengarkan. Sesungguhnya orang berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah, baik patung atau jin atau orang yang sudah mati atau pohon, mereka itu tidak mampu menciptakan walaupun seekor lalat, sekalipun mereka semua berkumpul saling membantu untuk membuat itu. Enggak. Bahkan apabila sesembahan itu dirampas oleh seekor lalat tentang apa yang mereka miliki, sesembahan itu tidak bisa mempertahankan haknya dari rebutan lalat. Sering saya jelaskan kalau ada patung kayak begini gitu ya, namprak. Kita letakkan nih, ngasih nih patung kue. Dihuapkan tidak? Tidak. Gini we terus. Datang lalat ngeong-ngeong trep entrep. Entrep temenclok. Hinggap di kue lalu direbut, dibawa kabur oleh lalat. Si patung ini bisa mempertahankan? Enggak. Pas lalat ini tep nutup gini. Alam disamualkan. Apa begitu? Tidak. Diam aja. Kata Allah, dha'ufat talib wal matlub.
yang menyembah lemah, yang disembah lemah. Lebih lemah yang disembahnya. Kalau yang nyembahnya dipukul, dia nangkis dan membalas. Kalau yang disembahnya patung, diapa-apakan juga nggak bisa ngapa-apain, getok, teke. Apa nangkis, nonjok, balik? Enggak. Lemah dia, lebih lemah daripada yang menyembahnya. Nah, di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menyatakan la yakhluqu dzubaba wa la yajtama'u lah. Mereka ini tidak mampu menciptakan walaupun hanya seekor lalat. Yang mereka bisa lakukan, orang yang hidup umpamanya hanya mengubah benda makhluk yang sudah ada diubah kepada bentuk yang lainnya. Lalu mereka menyebut itu sebagai perbuatan menciptakan. Allah tidak mengingkari bahwa itu menciptakan, oke, nggak apa-apa. Kalian menganggap itu menciptakan dan itu adalah ciptaan kalian. Dan Allah lah tetap sebaik-baik pencipta. Manusia tidak bisa membuat seperti ciptaan Allah. Menyerupai ya, tapi tidak sesempurna ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah maka yang dimaksud ada pencipta lain selain Allah, yang dimaksud menciptakan itu tidak sesempurna ciptaan Allah, karena makna menciptakan di sana hanya mengubah satu bentuk kepada bentuk lain, mengubah satu bahan kepada bahan yang lain, maka itu pun secara bahasa disebut menciptakan. Tapi tetap tak ada yang sesempurna ciptaan Allah. Dengan demikian yang dimaksud Allah infirad dalam hal menciptakan. Infirad itu satu-satunya. Maksud menciptakan di sana adalah mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada dan berkreasi atas apa yang diadakannya itu tanpa contoh sebelumnya. Kalau itu makna menciptakan, itu khusus bagi Allah. Allah esa dalam hal itu. Tapi kalau yang dimaksud menciptakanlah merubah satu bentuk kepada yang bentuk lain, ya manusia juga bisa melakukannya walaupun tidak akan sesempurna ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebut Allah lah sebaik-baik pencipta. Ya. Inilah poin yang pertama tentang salah satu kandungan rububiyah Allah, yaitu menciptakan. Allah esa dalam hal menciptakan. Tak ada yang mampu menciptakan seperti yang Allah ciptakan, dalam arti mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada dan berkreasi atas hal tersebut tanpa contoh sebelumnya. Ini yang pertama. Yang kedua tadi, salah satu kandungan dari tauhid ar-rububiyah adalah dalam hal kepemilikan. Allah satu-satunya pemilik di alam jagat raya ini. Makhluk tidak memiliki apapun. Tapi bukankah Allah juga menyatakan makhluk memiliki sesuatu? Seperti dalam surah An-Nur 61, ini adab dalam berkehidupan, bersosialisasi. Kita boleh makan di sebuah rumah tanpa izin pemiliknya. Di rumah-rumah tertentu, rumah orang tua, rumah paman, rumah uwa, rumah adik, rumah kakak, rumah keponakan. Termasuklah rumah-rumah yang kuncinya kamu miliki. Walaupun dimiliki sementara. Umpama ada orang punya rumah mau mudik lama, mungkin sepekan, mungkin sebulan.
kuncinya dititipkan ke kita. Tolong jaga. Bisa aya nu mangku gitu ya. Bisa dicuri ini. Bisa nanti pulangnya loh rumah saya sudah nggak ada. Dicuri orang bisa gitu. Maka kita boleh makan dan minum apapun makanan minuman yang ada di rumah yang kuncinya dititipkan ke kita. Allah mengistilahkan kamu memiliki kuncinya. Surah An-Nur ayat 61, au ma malaktum mafatihahu, atau rumah-rumah yang kuncinya kalian miliki. Walaupun milik sementara selama dititipkan saja. Pemiliknya pulang lagi ya bukan milik kita lagi. Milik si pemilik. Rumah-rumah ada pemiliknya ya. Dalam bahasa kita memiliki rumah itu ya. Kita memiliki rumah, memiliki motor, mobil, sepeda, HP, memiliki ya. Dan Allah mengakui itu milik. Termasuk umpamanya zaman baheula ya, kalau zaman sekarang tidak ada. Hamba sahaya itu milik tuannya. Dan Al-Quran menyatakan au ma malakat aimanuhum, atau hamba-hamba sahaya yang kalian miliki. Hamba sahaya itu milik bagi Tuhan. Jadi makhluk memiliki apa yang mereka miliki. Baik benda mati ataupun makhluk hidup memiliki makhluk hidup seperti hewan-hewan ternak, binatang peliharaan itu milik tuannya. Memiliki orang seperti hamba saya milik dari tuannya. Memiliki benda mati seperti rumah, kalau zaman sekarang mobil, motor dan seterusnya. Jadi ada pemilik lain selain Allah. Tapi kenapa disebutkan Allah esa dalam hal memiliki? Bagaimana memadukan dua keterangan ini? Satu keterangan menyatakan Allah esa dalam hal kepemilikan. Tak ada pemilik selain Allah. Tapi keterangan lain menyatakan kata Allah manusia memiliki rumah, memiliki kunci, memiliki hamba sahaya. Bagaimana memadukan dua hal ini? Ketika menerangkan hal ini berkata para ulama al-jawabu annal jam'a bainahuma min wajhain. Jawabnya adalah memadukan dua keterangan ini ada dua sisi penjelasan. Sisi yang pertama, kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang. Sekarang sudah habis waktunya. Cukup penjelasan ini sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama. Bagaimana hukumnya memajang foto makhluk hidup, foto keluarga dan memajang foto di media sosial? Pertama, memajang foto hukum asalnya haram, tidak boleh. Dan malaikat tidak akan masuk ke sana. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innal malaikata la tadkhulu buyutan fiha suwar. Para malaikat tidak akan memasuki ke sebuah rumah yang di dalamnya ada gambar. Termasuk foto ya, foto bahasa Arabnya gambar. Sama, surah, namanya suar. Jadi masuk ke dalam kategori gambar. Jadi hukum asal memoto dan difoto termasuk memajangnya adalah haram. Sebagian ulama ada membedakan menggambar dengan memfoto.
Karena apa? Karena kalau menggambar adalah kreasi tangan kita, imajinasi kita. Kalau fotonya hasil karya dari alat foto. Orang yang tidak melukis, tidak bisa menggambar pun memoto mah bisa. Bisa. Anak kecil bisa. Tinggal pijit, cetrek. Sebagian ulama membolehkannya dengan dalil dibolehkannya kita bercermin. Ada cermin, di sana ada bayangan kita ya. Ada. Foto itu persis sama seperti itu. Apalagi video. Bukan menggambar, bukan melukis. Tapi refleksi, bayangan dari bendanya, dari orang. Sebagian ulama membolehkan. Nah, akan tetapi kalau umpamanya foto tersebut diperlakukan dengan perlakuan yang secara syar'i terlarang, maka tidak boleh. Seperti untuk hiasan dipajang, apalagi dikultuskan. Apalagi ada keyakinan kalau ada foto orang ini setan semuanya kabur. Contohnya memajang foto ulama yang soleh, wali Allah, yang menjadi panutan umat, ada fotonya atau bahkan ada lukisannya. Kadang ada lukisan. Dipajang, diyakini setan kalalabur, takut sama ulama ini. Padahal bukan kabur, demen aja dia. Maka tidak boleh. Atau untuk namanya littafakhur. Untuk berbangga-bangga. Terlebih umpamanya ada unsur riya terhadap amal soleh yang pernah kita lakukan. Lagi sholat tahajud dipoto, celak dipajang. Kalau ini nyaris tidak ada. Orang memajang foto lagi di sholat nyaris tidak ada. Tapi ada orang sedang melakukan amal soleh agar semua orang di dunia tahu lalu difoto lalu dipajang. Ada? Amal soleh apa itu? Haji atau umroh. Ya depan Ka'bah ceklek. Apalagi berdoa. Acting doanya ya enggak? Ada orang lihat tolong fotokan saya. Dijebeu-jebeuin. Doa enggak? Enggak. Udah lihat. Jelek sekali lagi. Pura-pura lagi. Lalu itu dipajang. Untuk apa? Namanya litafakhur. Untuk berbangga-bangga dengan amal soleh. Itu selain bisa menghapus amal umroh atau haji, juga terkena azab karena riyanya. Jangankan haji atau umroh sunnah. Salat yang merupakan kewajiban yang lebih kuat disebut rukun Islam kedua. Kalau riya diazab, fawailul lil musallin. Dua ayat berikutnya alladzina hum yuraun, orang yang riya dalam salat. Ditolak itu salatnya dan diazab. Semua amalan begitu. Dan foto salah satu media atau alat riya. Kadang-kadang amalnya belum dilakukan, riyanya sudah didahulukan. Pas daftar umroh ceklek dipoto, dipajang di media sosial. Doakan teman-teman lagi daftar umroh semoga mabrur. Riyanya didahulukan, umrohnya belum. Sebulan lagi tuh. Sebulan sebelum berangkat daftar, dari daftarnya aja sudah diriakan. Apalagi pas lagi manasik. Doakan ya semoga terfahami. Umrohnya belum. Ketika kumpul di bandara, ceklek ada videonya. Bismillah berangkat, semoga umrohnya mabrur. Ada yang begitu? Banyak. Jadi double dosanya. Iya, dia itu memajang foto yang bisa menyebabkan malaikat tidak akan masuk. Yang kedua, riya dengan amal solehnya. Adapun kalau difoto karena ada kebutuhan, maka bisa boleh, bisa sunnah, bisa wajib.
Yang wajib contohnya umpamanya memajang foto di beberapa kartu identitas. Yang apabila tidak ada foto, hukum bisa dimanipulasi. Seperti di KTP. Harus ada foto di paspor. Harus ada foto di surat nikah, buku nikah. Harus ada foto di ijazah. Harus ada foto. Kalau nggak ada foto di sana bisa dimanipulasi, ya nggak? Ini bawa aja perempuan ini istri saya, nih surat nikahnya, tapi nggak ada foto. Bisa dimanipulasi. Paspor mau keluarga negeri, ini paspor saya, tapi nggak ada fotonya, perlu pinjam paspor orang. Bisa saja. Ini ijazah saya nggak ada fotonya, dipakai melamar gitu pekerjaan, diterima. Ada manipulasi kalau nggak ada foto, maka wajib ada foto di sana untuk menghindarkan adanya manipulasi. Bisa sunnah kalau umpamanya kita mengadakan kegiatan daurah, dakwah dibiayai oleh muhsinin, oleh donatur untuk memberikan keyakinan minta laporan berupa foto, oke. Silakan cek foto kirim. Mutmain dia, tenang, yakin. Atau dalam bentuk video. Itu dibolehkan saja. Nah, tapi hasilnya jangan dipajang. Cukup didokumentasikan, disimpan di tempat yang tertutup, ya. Jadi kalau demikian maka boleh, tapi untuk kebanggaan, untuk ria-ria, untuk sekedar dipajang tanpa ada maksud yang dikehendaki, maka tidak boleh. Mertua saya sering sekali memanggil anak saya dengan sebutan rajanya nenek. Apakah perbuatan tersebut bisa merusak akidah? Tidak. Itu saking sayangnya aja, ya. Saking sayangnya orang sering disebut dengan sebutan yang lebay, yang berlebih-lebihan, ya. Disebut ini sang raja, ini mah kaisar, ini mah dasar si orang hebat gitu, ya. Ini mah dasar bidadari, padahal orang biasa bukan bidadari. Maka tidak apa-apa. Apakah ada jin keturunan yang bisa mengikuti kita atau keluarga kita? Ada. Kalau umpamanya seseorang jadi dukun atau tukang sihir, mengadakan perjanjian kesepakatan dengan jin untuk membantu sihirnya atau perdukunannya. Maka ketika si orangnya mati, tukang sihirnya atau dukunnya mati, jinnya gimana? Nurun ke keturunannya dengan kriteria yang disepakati. Disepakati oleh ahli sihir dan jin ini. Belum tentu anaknya, mungkin cucunya, mungkin cicitnya, mungkin turunan keberapa yang kriterianya pas dengan kesepakatan. Makanya tak heran kalau ada anak kecil tapi istilahnya indigo, ya. Anak kecil bisa melihat ini, bisa melihat itu. Karena apa? Karena jin yang dulu pernah mengadakan perjanjian dengan nenek moyangnya, mungkin kakeknya, buyutnya di atasnya gitu. Itu mengadakan perjanjian kalau orang ini mati jinnya nurun ke salah satu turunannya yang sesuai dengan kriteria. Mungkin ada, mungkin. Nah, adanya fenomena indigo itu kayak begitu. Bagaimana cara mengusirnya? Ajarkan ke anak indigo ini tauhid. Suruh dia menghafal Al-Quran, banyak ngaji, banyak zikir. Maka jinnya dijamin tidak akan betah, dia akan meninggalkan. Samalah dengan orang gitu, ya. Umpamanya kita punya sahabat. Awalnya kita dan sahabat ini sama-sama ahli maksiat. Soulmate gitu. Mabok bareng, judi bareng, zinah bareng, ngedrugs bareng, nyolong bareng gitu, ya. Kitanya tobat.
Kita tinggalkan semua itu. Kita ganti ke masjid, ngaji terus. Soulmate kita nggak ingin berpisah, ngikut kita. Tapi dia tidak tobat. Dia tetap mabuk, dia tetap judi, dia tetap ngedrugs gitu, dia tetap melakukan banyak maksiat. Ngikutin kita ke masjid, betah nggak? Nggak akan betah. Dengar kita baca Quran. Dia dengarnya inginnya musik, dengarnya baca Quran. Nggak betah akhirnya. Nggak seru ngikutin orang, akhirnya terputus persahabatan. Akhirnya dia pergi meninggalkan kita. Karena dia nggak akan betah dibawa ke masjid terus, ngaji, ikut pengajian, baca Quran, saum Senin Kamis dan seterusnya gitu ya. Malam bangun tahajud, nggak betah, keganggu, lagi tidur, ini bangun malam baca Quran, tahajud, nggak betah. Pasti dia pergi. Jin juga begitu. Jadi kalau orang yang diikutinya ternyata berpegang teguh kepada Quran Sunnah, ahli ibadah, tauhidnya lurus dan kuat, kerjaannya berzikir, membaca Al-Quran, memurojaah hafalan Quran, dia akan pergi dengan sendirinya, ya, dan dia akan sembuh dari indigonya, insya Allah. Bolehkah minta diruqyah syar'i kepada orang lain? Kalau pertanyaan boleh tidaknya boleh, tidak dosa. Tapi kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Salah satu syarat masuk surga tanpa hisab tidak minta diruqyah. Bukan tidak diruqyah. Kalau ada orang datang, saya ruqyah kamu ya, nggak apa-apa, karena kita nggak minta, biarkan. Jangan sampai tolong, jangan, saya mau masuk surga tanpa hisab. Nggak masalah, nggak hilang hak itu karena kita tidak minta. Maka Nabi SAW diruqyah sama malaikat Jibril, sama Aisyah, sama sahabat lain. Nabi juga suka meruqyah orang lain. Nggak masalah kalau meruqyah, saling meruqyah boleh. Karena itu saling menolong, ta'awun al-birri wa taqwa. Minta diruqyah, hukum asal boleh, tidak dosa. Hanya kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Masih bisa masuk surga? Masih. Tapi mungkin dengan hisab. Ringan apa berat? Tergantung amal. Kalau amalnya amal soleh, ya bisa ringan hisabnya ya. Ketika suami pensiun mendapatkan uang pensiun lalu kita simpan untuk kebutuhan sehari-hari dan tabungan anak sekolah. Terus makannya gimana kalau disimpan? Setelah 1 tahun harus dikeluarkankah zakat malnya? Tergantung. Jadi gini, kalau sudah terkumpul sejumlah nisab. Sekarang nisab itu katakan 84 gram emas. Kalau 1 gram emas sekarang 1 juta. Saya nggak tahu harga emas. Anggaplah 1 juta ya. Maka nisabnya berarti uangnya itu sejumlah 84 juta. Kalau sudah terkumpul tabungan 84 juta, mulailah dihitung haul. Pas terkumpul itu umpamanya tanggal 1 Syawal. Udah dihitung. Nanti tanggal 1 Syawal berikutnya dan jumlah uang yang disimpan itu tidak berkurang, wajib keluarkan zakat 2,5% dari simpanan ini. Kalau belum mencapai 84, baru 80 enggak terkena zakat. Jadi yang terkena zakat kalau sudah terpenuhi 2 syarat. Pertama, sudah sampai pada nisab. Nisab itu adalah jumlah harta minimal yang wajib dizakati dan sudah tersimpan selama 1 tahun. Satu di antara 2 syarat ini belum terpenuhi, belum wajib zakat. Ya, apapun sumber uangnya, baik gaji yang masih bekerja atau pensiun atau warisan atau hasil jual barang ratusan juta gitu ya. Pas hasil jual barang disimpan 200 juta, jual mobil umpamanya. Disimpan 200 juta. Dihitung kapan itu disimpan. Setahun kemudian masih tetap, maka wajib keluarkan zakat 2,5%.
Bolehkah seorang muslim merasa unggul di bidang ibadah tertentu dan lemah di bidang yang lainnya? Saya merasa berat untuk saum sunnah dan bangun di sepertiga akhir malam. Godaannya kantuk yang berat, kepala pusing saat saum sunnah. Tapi saya merasa mudah ringan untuk ibadah sosial, misal infak sedekah dan membantu saudara secara materi atau uang. Mohon pencerahannya. Apakah saya belum menjadi muslim yang kafah? Kalau ibadah tersebut hukumnya sunnah, maka meninggalkannya tidak dosa. Muslim yang kafah adalah muslim yang melaksanakan seluruh kewajiban secara menyeluruh. Kewajiban. Kalau yang sunnah, meninggalkannya tidak dosa. Boleh. Sunnah secara fiqih. Bukan sunnah secara istilah dalam masalah akidah. Karena sunnah secara dalam istilah para ulama zaman baheula adalah syariat ini secara keseluruhan. Baik yang wajib ataupun yang sunnah, baik akidah ataupun ibadah ataupun muamalah, itu semuanya sunnah. Ada kitab Syarhus Sunnah Al-Barbahari. Susunan Al-Barbahari, Imam Al-Barbahari. Apa isinya? Akidah. Padahal itu dinamai sunnah, penjelasan tentang sunnah. Ada kitab hadis. Isi kitab hadis ini pertama akidah, yang kedua ibadah, ketiga muamalah. Kumpulan hadis-hadis. Dikarang oleh para ulama. Disebut dengan sebutan kitab As-Sunan. Itulah Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasai. Sunan adalah jamak dari sunnah. Isinya apa? Syariat secara keseluruhan. Jadi makna sunnah zaman baheula maknanya syariat. Wajib semuanya dipegang. Maka berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, man taraka sunnah faqad kafara. Siapa yang meninggalkan sunnah dia kufur. Sunnah di sini bukan dalam pengertian fikih amalan yang bila ditinggalkan enggak dosa, yang bila dilakukan dapat pahala, bukan itu. Sunnah di sini syariat. Berkata Ibnu Abbas, as-sunnah huwa syariah. Sunnah itu adalah syariah. Baik akidahnya ataupun ibadahnya ataupun muamalahnya. Ini sunnah menurut pengertian ulama zaman baheula. Nah, khusus di bidang fikih ada 5 hukum. Pertama wajib, kedua sunnah, ketiga mubah, keempat makruh, kelima haram. Wajib adalah pekerjaan yang bila dilakukan berpahala, ditinggalkan dosa. Sunnah adalah kalau dilaksanakan berpahala, ditinggalkan tidak dosa. Ini sunnah dalam pengertian fikih. Ketidaktahuan orang tentang makna sunnah digeneralisir. Pokoknya setiap lafaz sunnah maknanya difahami dalam makna fikih. Kalau dilaksanakan berpahala, kalau ditinggalkan tidak dosa. Maka jenggot adalah sunnah Rasul. Lalu difahami secara fikih. Jadi kalau tidak berjenggot alias dikurut juga nggak dosa. Ini orang menerapkan satu istilah di fikih lalu diterapkan di luar masalah fikih. Jadi jangankan dalam masalah syariat, dalam masalah fikih. Dalam urusan dunia juga ada yang istilahnya sama tapi fungsinya bendanya berbeda. Contoh umpamanya sendok. Istilah sendok terpakai dalam beberapa bidang. Dalam hal kuliner, sendok alat makan, ya enggak? Dalam bidang bangunan ada sendok tembok. Dalam masalah perbanan ada sendok ban. Alat nyungkil ban apa namanya? Sendok. Ada sendok sepatu. Apa fungsi sendok sepatu? Siganu asing karena sendok sepatu.
Kan kalau memasukkan sepatu bagian kenengnya agak susahnya, keneng tenawan itulah tumit. Nah, ada sendoknya. Tek. Namanya semuanya sendok dipakai di bidang yang berbeda. Bentuknya beda, bahannya beda, fungsinya beda, namanya sama. Nah sekarang bayangkan tukang tembok ini. Tukang bangunan ada ladennya mau pada makan. Kata si tukang kaledannya, ambilin sendok. Dikasih sendok tembok. Padahal yang dimaksud sendok untuk makan. Nih, dower tuh. Jadi istilah terapkan di bidangnya masing-masing. Sunnah di bidang fikih jangan diterapkan di sunnah di bidang akidah. Nanti ketika memahami perkataan Ibnu Umar, man taraka sunnah faqad kafar, siapa yang meninggalkan sunnah dia kufur, berarti yang tidak tahajud kafir. Yang tidak saum Senin Kamis kafir. Yang tidak rawatib kafir. Bisa begitu nantinya. Itu karena apa? Mengeneralisir istilah. Nggak boleh ya. Makanya kan ada tuh pedangdut. Jangan ini sunnah. Jangan diwajibkan. Gitu. Karena dia memahami sunnah dalam masalah fikih diterapkan dalam masalah akidah. Ya ngaco jadinya. Sama dengan makan pakai sendok tembok nantinya. Jebol nih bibirnya, dower. Nah, jadi kalau ada orang di kalangan kita yang tidak mampu saum Senin Kamis, tidak mampu tahajud, sebenarnya tidak berkaitan dengan fisik. Fisiknya kuat. Orang ini kalau Ramadan gimana? Saum apa tidak? Saum pasti. Kunang-kunang apa tidak? Di sini tadi disebutkan saya merasa berat saum sunnah. Godaannya kan kepala pusing saat saum sunnah. Kalau saum Ramadan pusing apa tidak? Tidak. Jadi ini aspek psikis bukan fisik. Tingkatkan iman. Cari motivasi. Kalau umpet termotivasi saum dijamin hilang itu pusing. Termasuk umpamanya berat mau bangun sepertiga akhir malam. Tapi pas ada Piala Dunia, berat apa tidak? Tidak. Nago gue. Bahkan direncanakan sejak siangnya tidur. Pas ba'da Isya langsung tidur. Dipasang alarm jam 1 karena mainnya jam 1. Begitu bangun 12:30 langsung bikin cikopi panci. Biar nggak ngantuk. Untuk Piala Dunia usahanya keras. Karena apa? Termotivasi. Pertama senang kepada pola permainannya. Kedua ada tim yang sedang didukung. Ketiga nanti punya bahan obrolan besok dengan teman-teman. Kalau nggak nonton nggak bisa ngomong besok. Motivasinya gede, makanya dia bangun. Coba cari motivasi yang membuat kita terdorong untuk tahajud. Apa motivasinya? Coba sebanyak dan semendalam mungkin cari keuntungan yang Allah janjikan bagi orang yang tahajud. Setelah tahu keuntungannya, luar biasa. Akhirnya kita kabita, terinspirasi, termotivasi, terdorong untuk bangun malam. Setelah termotivasi mah enteng, ringan, tidak akan berat lagi. Terlebih ada aspek lain yaitu ketenangan jiwa dan tahajud itu satu ibadah yang bisa memotivasi kita untuk memperbanyak hafalan Quran. Begitu ada surat baru yang kita hafal gitu ya, ingin segera malam saya akan baca di tahajud nanti. Jadi salah satu motivasi untuk bisa bangun malam coba hafalkan banyak ayat. Surah-surah pendek hafalkan, yang baru-baru nanti termotivasi nanti malam saya membaca dalam sholat.
Ya. Bersentuhan kulit lengan tidak sengaja dengan pengemudi angkot ketika bayar ongkos, apakah membatalkan wudhu? Tidak. Nabi SAW ketika sholat, Aisyah itu radhiyallahu anha tertidur di pinggir. Nah, itu. Si kakinya itu nelonjor ke tempat sujud Nabi SAW. Saat itu Aisyah tidak sholat, lagi halangan. Ketika Nabi mau sujud, dipijit betis Aisyah. Ngerejat, ditarik. Lagi sholat tuh pegang tubuh istrinya. Setelah Nabi bangkit, nelonjor lagi. Pas mau sujud, dipijit lagi, tarik lagi. Itu yang pertama. Kedua, karena Rasul SAW, Nabi SAW setelah berwudu suka mencium dulu istrinya sebelum ke masjid. Setelah berwudu. Seandainya itu batal, niscaya Nabi tidak akan melakukan itu. Dan ini menjadi dalil bahwa bersentuhan dengan wanita tidak membatalkan wudu. Adapun ayat yang menyatakan aula mastumun nisa, kamu telah bersentuh dengan perempuan. Nah, yang dimaksud lamastum di sini, bersentuh di sini maknanya adalah hubungan biologis, hubungan suami istri. Makanya dia diungkapkan dengan lamastum. Ada alif namanya alif musyarakah, panjang lamastum. Maknanya saling menyentuh. Dan ini istilah untuk hubungan suami istri. Makanya ketika Maryam dikabari bahwa dia akan hamil punya anak. Apa kata Maryam? Bagaimana mungkin saya punya anak? Walam yamsasni basyarun. Padahal saya belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Yang dimaksud disentuh itu apakah ditoel gitu? Enggak, ditoel mah tidak akan hamil. Tapi maksudnya melakukan hubungan suami istri. Diungkapkan dengan ungkapan disentuh. Nah, aula mastumun nisa atau kamu menyentuh perempuan maknanya sudah berhubungan suami istri. Falam tajidu man, dan kamu tidak memperoleh air. Fatayammamu sa'idan thayyibah, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang suci, yang baik. Jadi sebagian orang memahami menyentuh di sini membatalkan wudu, maksudnya pa'antol, bersentuhan, bersinggungan. Padahal bersentuhan di sini maknanya adalah melakukan hubungan suami istri dan bukan menyentuh kulit dengan kulit. Jadi bersentuhan kulit tidak membatalkan wudu. Tapi tetap haram. Kata Nabi SAW, kalau kalian berdesak-desakan dengan babi yang berlumuran darah dan itu lebih baik daripada kamu bersentuh dengan perempuan yang bukan mahram. Jadi menyentuh perempuan yang bukan mahram dengan sengaja haram. Maksiat ya maksiat, tapi maksiat tidak membatalkan wudu. Kalau orang setelah wudu lalu umpah gibah, apakah wudunya batal? Tidak. Kalau sudah berwudu umpah berdusta maksiat. Apakah wudunya batal? Tidak. Maksiat tidak membatalkan wudu. Tapi tetap haram, jangan. Jangan karena kata Ustaz juga tidak batal wudu, terus saya gibah setelah wudu. Ditegur, nggak boleh gibah dosa. Kata Ustaz juga tidak batal wudunya. Betul wudunya tidak batal, tapi dosa. Kata Ustaz juga menyentuh perempuan tidak batal. Hayo di toilet. Iya, tidak batal, tapi dosa, tidak boleh ya. Wallahu a'lam. Cukup ya sampai di sini. Mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab. Saya jam 11 ada janji dan waktu kita sudah habis. Subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.